Kalau kita ngomong capres cawapres saat ini 2023 ya, kan untuk 2024 kita ada 3 pasangan. Secara perhitungan, saya ngelihat dari sisi Indonesia, bukan saya, gitu loh. Karena kan capres ini kan adalah seperti CEO-nya, perusahaannya siapa? Indonesia, betul kan? Jadi sekarang Indonesia itu perlu siapa untuk menjadi CEO-nya? Karena salah pilih akan kacau balau kan? Kalau saya lihat semua antara ketiga ini dibandingkan dulu pada saat Jokowi dengan Prabowo, gitu ya Mas. Itu waktu Jokowi dengan Prabowo itu jelas banget Indonesia memerlukan Jokowi. Tapi sekarang dari ketiga cawapres ini Indonesia nggak seret terhadap semuanya. Tapi suka apa nggak suka, kan presiden tetap harus dipilih untuk jalan 5 tahun mendatang. Kita kan melihat perhitungan ini kan ada dari perhitungan astrologi ini kan kita bilang adalah perhitungan dari langit, gitu Mas. Perhitungan dari langit ini apa? Apapun yang ada pergerakan di alam semesta akan men-trigger atau memomentum semua makhluk hidup dan seisinya di bumi. Nah, jadi waktu saya menghitung ketiga capres ini, secara teori Indonesia nggak suka ketiganya, tapi secara sudut pandang manusia harus ada yang jadi presiden. Ya. Nah, dari ketiga ini calon presiden ini, kalau kita lihat sekarang, gitu loh, kalau kita ngelihat dari langit, perhitungan ketiga calon presiden ini sama kuat, tapi tidak ada yang terlalu disukai oleh langit, kecuali kalau kita bedah, akhirnya alam mesti memilih. Nah, dari situ apa usaha manusianya? Apa usaha manusianya? Seperti apa yang ditulis di Al-Quran, suatu bangsa, suatu kaum tidak akan diberi kemudahan oleh Tuhan jika kaum itu tidak berusaha, betul kan? Nah, itu kan berarti usaha manusia. Sementara kalau dari sisi langit, itu semua sama kuat. Langit tidak pilih kasih. Apakah pasangan Ganjar Mahfud? Apakah pasangan Prabowo dengan Gibran? Apakah pasangan Anies Baswedan dengan Caimin? Jadi kalau perhitungan langit, ya semuanya itu saya sudah menghitung. Langit memberikan hal yang sama buat mereka. Itu kan saya cerita awal, gitu loh. Misalnya ini Prabowo Subianto dengan Gibran. Ini Prabowo Subianto dengan Gibran. Ini adalah Pak Prabowo kita sebut adalah logam kuat. Sementara Gibran adalah air. Logam dan air ini bersinergi dengan baik. Oke. Kemudian kita juga melihat pasangan pasangan Anies Baswedan dengan Caimin, kan gitu loh. Anies Baswedan dengan Caimin. Ini juga merupakan pasangan yang luar biasa bagus gitu loh kalau kita melihat. Makanya kalau kita lihat ini Anies Baswedan adalah orang air yang lahir di musim panas. Sekarang ini Anies Baswedan kita ngomong lagi memasuki masa golden time-nya, makanya Anies bagus banget melaju terus ke permukaan. Sementara Caimin kita ngomong adalah orang api yang lahir di musim gugur. Begitu penuh semangatnya Anies dengan Caimin ini untuk maju. Tapi balik lagi, langit memberikan hal yang sama. Saya tidak berani ngomong karena ini tidak terlihat jelas siapa yang menang. Karena dari awal itu saya bilang bahwa Indonesia nggak terlalu suka ketika calon ini untuk menjadi CEO-nya Indonesia. Nah, begitu juga pasangan Ganjar dan Mahfud. Sementara kalau kita melihat perolehan sekarang ini secara survei belakangan ini gara-gara Gibran masuk, Prabowo naik. Tapi apakah Ganjar nggak bisa menyusul? Bisa, pasti. Nah, saya nggak bisa ngelihat pasti
Oh, yang mana? Langit memberikan. Karena apa? Usaha manusia sangat penting. Feng Shui sangat penting. Karena Feng Shui itu di mana lokasinya, rumah pemenangannya, itu yang saya harus lihat, saya cek, baru saya bisa melihat dari secara perhitungan langit, bumi, dan manusia ini mana yang lebih unggul. Secara perhitungan, langitnya baik ketiga capres ini sama kuat. Baik ketika capres ini sama kuat. Tapi kalau kita lihat dari sisi profesionalisme, tanpa melihat macam-macam, saya melihat Pak Ganjar dengan Mahfud jauh lebih profesionalisme. Karena kenapa? Pengalaman mereka berdua begitu luar biasa. Sementara kalau kita melihat pasangan Prabowo dengan Gibran, biasa-biasa saja. Gibran baru 2 tahun menjadi wali kota, dan Prabowo baru juga 2 tahun 3 tahun ini menjadi menteri sebelumnya. Sementara untuk mengurus negara itu kan perlu kepiawaian yang luar biasa. Untuk mengurus negara gitu loh, perlu logic thinking, perlu mengutamakan apa yang harus dilakukan. Jadi di dalam astrologi Jawa bahwa harusnya seorang pemimpin harus mengutamakan keadilan untuk rakyat, harus mengutamakan untuk gitu loh kesejahteraan rakyat. Nah, bagaimana ketika capres ini memimpin? Bagaimana ketika capres ini mewujudkan visinya, mewujudkan perencanaan mereka sehingga rakyat Indonesia percaya dan memimpin mereka. Nah, ini balik daripada usaha manusia, balik daripada rekam jejak mereka. Kira-kira begitu. Nah, kalau bisa dilihat ini kan udah ada pasangannya nih, Pak Mas Guni. Kira-kira pasangan cawapres mana yang membawa hoki buat baik itu Anies, baik itu Prabowo ataupun Ganjar? Cawapresnya. Nah, cawapresnya ya. Menunjang hoki nggak? Kalau ngomong cawapres ya, saya coba melihat di sini. Nah, saya sudah membuat nih cawapresnya Pak Prabowo. Ini adalah yang dibutuhkan Indonesia. Secara teori, Indonesia tidak butuh Prabowo, tapi Indonesia butuh Gibran. Jadi Gibran adalah salah satu yang dibutuhkan Indonesia. Kemudian kalau kita melihat pasangan Ganjar, Ganjar ini lihat legihnya sedikit sekali. Padahal kalau kita lihat Indonesia, legihnya kita melihat Indonesia menggunakan hari pasangannya beton. Jadi Indonesia menggunakan Kliwon, Legi, Paing, Pon, Wage. Kan itu kan perhitungan astrologi Jawa. Sementara Indonesia itu leginya 9%, sementara Wage-nya 4%. Jadi siapa yang banyak unsur Wage dan Legi di dalam natal chart atau chart kelahirannya mereka, itu sebenarnya disukai Indonesia, ya kan? Jadi kalau kita melihat Prabowo, misalnya kita ulangi, Prabowo Wage dan Leginya sedikit sekali. Sementara kalau dulu waktu saya lihat Jokowi, lihat Wage dan Leginya sampai 45%. Jadi saya bisa langsung lihat, wah Indonesia suka Jokowi. Sementara Indonesia nggak suka Jokowi, itu Prabowo, itu 5 tahun yang lalu. Tapi sekarang ini Prabowo berpasangan dengan Gibran. Indonesia suka dengan Gibran. Karena Legi dengan Wage-nya Gibran sampai mencapai 20%. Akan Ganjar, Wage dan Leginya cuma 17%, kalah dengan Gibran. Ini secara perhitungan angka ya Mas. Ya. Kemudian kalau kita lihat Mahfud MD 14%. Jadi baik Ganjar maupun Mahfud, Indonesia suka banget. Dibilang nggak suka, ya biasa-biasa saja. Kalau kita melihat lagi pasangan Anies Baswedan, Leginya 0, kecil banget. Begitu juga kalau kita melihat Caimin, Leginya 0. Jadi kalau kita lihat perhitungan begini dan ngomong Jawa, pasangan Anies Baswedan dengan Caimin nggak terlalu disukai oleh Indonesia. Bukan saya, ini baru perhitungan langit. Saya menggunakan astrologi Jawa. Nah, kita baru coba lihat lagi apa usaha manusianya. Nah, kalau kita lihat lagi di sini kan gitu loh, Mahfud oke, Leginya 14%. Disukai sama Indonesia. Tapi Ganjarnya Leginya sedikit.
Baik pas sementara Gibran legitnya 18%, Prabowo legitnya 8%. Jadi saya ngomong ini hampir seimbang. Nah, dibutuhkan usaha manusia, teknikal dan segala macamnya. Mana yang bagus? Endingnya jadi siapa nih ya cawapres yang membawa hoki buat masing-masing? Cawapres yang membawa hoki buat masing-masing capres. Kalau ngomong ini baik Mahfud maupun Gibran itu membawa hoki buat capresnya. Baik Mahfud maupun Gibran sebagai cawapres itu membawa hoki. Caimin kalau secara perhitungan ini mohon maaf ini enggak. Tapi nanti pada klimaksnya di tahun 2024 mendatang Nah, kira-kira pada klimaksnya justru di sini kita menunggu usaha daripada tim suksesnya mereka. Apa yang dilakukan oleh tim suksesnya mereka? Ya kan? Jadi Legi dan Wage ini targetnya adalah apa? Legi dan Wage ini targetnya apa? Strategi. Strategi dengan seni kepemimpinan, strategi dengan seni kepemimpinan dan networking. Siapa yang bisa menguasai, siapa yang bisa mengutarakan visinya dalam bentuk networking dan strategi yang tepat, ini yang akan memenangkan. Nah, masalahnya kan ini balik tim. Langit cuma memberi, bumi memberi. Pada saat di sini fungsi astrologi langit dan bumi itu pasif, Mas. Sekarang tinggal usaha manusianya. Usaha manusianya mau seperti apa? Bagaimana tim daripada Ganjar dan Mahfud? Bagaimana tim daripada Prabowo dan Gibran? Bagaimana tim daripada Anies Baswedan dan Caimin untuk memenangkan persaingan ini? berarti presentasenya cawapres yang membawa hoki Gibran. Di antara dan Mahfud. Di antara Mahfud dan Gibran lebih tinggi mana? Antara Mahfud dan Gibran, gitu loh. Ini kan Mahfud 14%, ya kan? Pembawa hoki. Ya, Gibran 18%. Gibran lebih bagus, lebih tinggi nilainya. Tapi klimaknya antara cawapres dan capres ini siapa yang Kita belum tahu, nanti tunggu bulan Februari. Kita lihat. Ini juga saya lagi menghitung pergerakan dari langit, usaha manusia, apa yang dilakukan. Siapa yang akan memenangkan pertarungan ini? Visi misinya seperti apa? Bagaimana pasangan capres dengan cawapres ini mengutarakan visi misinya sehingga disukai oleh rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesia menyukai dan percaya bahwa capres cawapresnya mampu menjalankan visi misi mereka.